Halo Sinekrip. Hai. Kembali lagi di episode yang sangat spesial karena kalian akan melihat lagi studio saya yang sebelumnya. Ganti-ganti gue tiap minggu tuh ganti-ganti studio tuh, men. Sekarang seperti biasa gue Arya ditemenin sama Opini Tengah Malam lagi ya. Iya. Apa kabarnya nih setelah beberapa minggu ini melalang buana sendiri ya? Ya masih baik lah. Masih baik ya. Masih sama lah kayak kemarin. Masih sama ya. Hari ini kita mau ngebahas ini film time travel, tapi bukan cuma film time travelnya doang, tapi kita akan ngasih tahu time paradoxnya. Asik. Ada banyak jenisnya. Kalau kalian tertarik sama satu time paradox, bisa nonton film A, B atau C gitu. Asik bener. Gue inget dulu nonton Lorong Waktu. Siapa namanya? Zidan. Pak Haji siap. Itu time travel kearifan lokal ya yang harus kalian tonton. Paradoks apa ya? Film-film model kayak gini tuh rumit men dibuatnya. Mind blowing gitu loh dia terakhirnya pasti. Biasanya kalau yang suka plot twist, Nah, suka kalian nonton time travel. Warga plot twist. Favorit kita juga itu. Iya benar. Time travel tuh asik lah ya. Untuk paradoksnya itu sendiri, paradoksnya adalah suatu situasi atau kondisi yang muncul dari sejumlah premis. Kondisi yang muncul dari sejumlah premis ini diakui kebenarannya tapi bertolak belakang dari suatu pernyataan yang akan menghasilkan suatu konflik atau kontradiksi. Gua kasih contoh nih untuk paradoksnya itu sendiri ya. Ada suatu desa. Lu pernah denger nih, suatu desa. Desanya itu cuma ada satu tukang cukur. Satu tukang cukur ini cowok. Dan rules di desa itu adalah semua cowok yang ada di desa itu harus dicukur. Hanya boleh dicukur sama tukang cukur. Nah, yang jadi paradoksnya adalah karena tukang cukurnya cuma satu, siapa yang nyukur si tukang cukur? Nah, itu paradoks gitu loh. Siapa yang ngajarin tukang cukur? Ada berapa kata tukang cukur? Intinya bikin bingung dah. Tapi kalau di ini boleh nggak? Nyukur diri sendiri gini. Nggak boleh. Jadi rulesnya salah satunya itu dia harus dicukurin sama tukang cukur. Paradoksnya siapa yang nyukurin dia gitu. Iya. Ada contoh lain ya? Pinocchio itu kan kita tahu kalau dia bohong hidungnya Panjang kan. Apa yang terjadi kalau dia bilang kalau sekarang gue berkata bohong? Oke. Apakah hidungnya akan panjang? Tapi kan dia berkata jujur. Iya. Kalau hidungnya dia panjang. Iya, benar juga ya. Akan manjang atau diam aja. Mungkin salah satu cara mencegahnya kita potongnya kali. Wah. Iya, bisa brutal sih. bisa. Jadi itu adalah penjelasan paradoks itu sendiri. Nah, langsung masuk aja nih. Jadi ada beberapa paradoks. Ada grandfather paradox yang terkenal banget ya, yang sering digunain di film-film juga. Predestination paradox, bootstrap paradox, ontological sama butterfly effect paradox gitu. Nah, kalau untuk dari grandfather paradox ini, gua misalnya balik ke masa lalu untuk ngebunuh kakek gua. Di sini paradoksnya kalau seandainya gua ngebunuh kakek gua nggak akan lahir gitu loh. Ini sebelum ada dia melahirkan ayah dan ibu kita ya. Jadi dengan tujuan itu kan kalau kita bunuh ayah kita nggak ada, ibu kita misalnya jadi nggak nikah sama ayah kita gitu. Jadi kita nggak bakal ada juga. Benar. Jadi gimana caranya ngebunuh? Iya. Jadi kita yang di masa depan gimana gitu, apa kita akan hilang atau gimana? Iya. Itu paradoks. Kalau kalian bingung, berarti itu paradoks. Itu paradoks. Jadi hal di masa lalu dibunuh oleh yang sebenarnya tidak eksis ya di masa depan ya. Kalau ngelihat dari konsep yang tadi itu ya. Jadi itu sebenarnya kalau dari time travel itu ada tiga waktu. Yang pertama itu waktu itu linear, jadi nggak bisa diubah. Lu balik ke masa lalu itu jadi masa depan lu, jadi lurus aja. Yang kedua itu waktu bisa diubah dengan balik ke masa lalu. Dan yang ketiga bisa diubah tapi menciptakan universe atau konsekuensi yang besar di depannya. Yang kedua itu ada predestination paradox. Betul. Mungkin Faris bisa menjelaskan. Jadi kita nggak bisa ngubah masa lalu lah. Jadi intinya semua itu udah diatur, udah ada takdirnya. Jadi misalnya contoh gue ke masa lalu untuk mencegah kematian ibu gue. Tapi dengan gue melakukan time travel itu justru gue yang men-trigger kematian ibu gue gitu. Nah, iya. Jadi meskipun kita berpikir gue akan melakukan
apa yang nggak akan gue lakukan gitu. Iya. Justru itu takdir lu, itu udah diatur. Ada bootstrap sama ontological paradox. Nanti gue bisa ngejelasin kali ini. Oke. Ini mirip ya bootstrap sama Iya, ontological? sama lah, Sama lah sebenarnya ya. kurang lebih sama. Jadi gue ngefans banget nih sama Albert Einstein, teori relativitas gitu. Gue balik ke masa lalu pengen ketemu dan pengen nanya tentang relativitas itu. Pas gue balik ke masa lalu gue tanya Albert Einstein. Terus dia nggak tahu tentang teori relativitas, kayak ini teori apa gitu. Enggak kok, lu yang ngejelasin ke gue, malah gue yang ngejelasin ke Einstein tentang teori itu. Pas gue balik ke masa depan, si Einstein karena gue udah jelasin dia jadi ngerti teori relativitas, dan di masa depan ya dia yang nyiptain. Yang jadi paradoksnya adalah yang nyiptain teori relativitas itu Einstein atau gue yang balik ke masa lalu gitu. Ya, jadi kan tadi yang Bimo jelasin itu bootstrap, misalnya barang kali ya, kayak ngasih ilmu atau misalnya buku gitu, buku catatan teori relativitas. Tapi ada satu lagi bootstrap yang ngasih manusia istilahnya. Ngirim orang untuk mengubah sesuatu gitu loh. Tapi dengan melakukan itu, orang ini misalnya dia nggak nurut sama aturan-aturan time travel. Misalnya dia jatuh cinta ke cewek lain, ngasilin anak. Nah, anaknya itu bisa jadi dia sendiri gitu. Anjir, ngeri amat ya. Jadi paradoks, dia tuh sebagai anak atau dia sebagai ayahnya gitu. Yang terakhir itu butterfly effect paradox. Nah, ini lebih gampang nih butterfly effect. Intinya balik ke masa lalu, ngubah satu hal tuh akan menciptakan apa ya? Universe atau penyebab yang lebih besar di masa depan gitu. Paling gampang sih Back to the Future nih yang Faris pakai. Siap banget. Benar. Nah, itu banyak banget Back to the Future. Kalau dari grandfather paradoxnya itu, si Back to the Future itu yang dia siapa namanya Marty ya? Marty McFly. Iya, dia balik ke masa lalu, tidak sengaja ibunya jatuh cinta dengan dia, tangannya dia mau hilang. Nah, itu grandfather paradox gitu. Yang ontological juga yang waktu dia datang ke dokternya itu, terus dia ngejelasin tentang alat-alatnya, dokternya itu belum nemuin mobil itu, tapi si Marty-nya udah tahu. Nah, itu ontological paradox. Bootstrap ya itulah si Beef-nya yang ke masa lalu ngasihin buku apa namanya, almanak gitu ya, taruhan gitu, gambling, biar nanti lu taruhan ini gitu, dan pas balik ke masa depan kaya raya men. The Flash masuknya. Nah itu The Flash masuk Grandfather itu yang series yang dia balik ya. Gue masih inget si Eddie yang ngebunuh dirinya sendiri terus dia hilang. Terminator juga mungkin termasuk kali ya, tapi dia lebih ke apa ya? Bootstrap. Dia lebih ke bootstrap kali ya. Dia lebih ke bootstrap kalau karena dia ngirim manusia. Si Kyle Reese kan maksudnya yang dikirimnya malah melahirkan anak yang jadi pemimpin gitu kan. Berarti si Kyle Reese-nya kan yang jadi apa? Bootstrapnya ya, orang yang dikirim ke sana kan. Tapi kalau di Indonesia tuh filmnya kayaknya jadi temanku adalah bapak. Tapi kan posisinya kalau di Terminator itu Kyle Reese-nya nggak tahu kan, dia kawin sama itu tuh bakal punya anak yang ternyata jadi pemimpin gitu. Yang mutus John Connor kan? Iya, John Connor sendiri nggak bilang gitu kan. Udahlah, lu gua kirim, kalau nggak ada lu gua nggak ada dong gitu. Kalau dari Predestination ya film Predestination itu sendiri gitu. Iya, itu penjelasannya di film itu sih. Kalau lo mau lebih dapet, nonton filmnya tuh. Gue belum nonton gitu. Sinopsis dong, sinopsis. Gue nggak tahu nih. Itu tuh intinya jagonya ada Ethan Hawke kan, diperanin Ethan Hawke gitu. Intinya dia lagi ngincer satu teroris gitulah, sampai akhirnya dia menemukan fakta kalau ternyata teroris itu adalah jeng gitu. Gue pas nonton kayak gue tahu nih, ternyata gue salah. Karena kita semua menyangka-nyangka kan. Hot Tub Time Machine ya. Oh, itu gue nonton. Lo harus nonton itu kayak cerita 4 orang dewasa gitu yang berendam terus tiba-tiba apa namanya tempat berendamnya itu adalah mesin waktu gitu kan. Itu bajingan karena mereka menemukannya dengan cara mabok, minum apa gitu, tiba-tiba itu jadi ramuan untuk kembali ke masa lalu gitu, anjir. Sampah banget. Dan pas sudah di masa lalu mereka mengubah semua sejarah yang ada di masa depan gitu. Jadi dia pakai paradoksal. Butterfly effect dapat kayaknya, karena dia kembali ke masa lalu. Pas dibalik ke masa depannya beda banget. Google udah nggak ada, jadi Google atau apa gitu, gue lupa. Karena dia yang merubah. Karena dia yang bikin sendiri. Kalau Predestination itu Interstellar. Ya benar. Interstellar tuh. Interstellar itu contoh menarik tuh. Walaupun sebenarnya kita nggak kayak nonton film time travel ya. Iya, nah itu gue juga nggak tahu. Tiba-tiba kayak menurut itu time travel yang paling realistis dan paling logis. Iya, benar. Daripada pakai sebuah mesin alat 4 dimensi kan. Iya, benar. Masuk ke sesuatu yang kita belum tahu kan. Benar. Dia ternyata bisa berkomunikasi dengan anaknya
yang ternyata bisa memberitahu dia kalau nanti lu harus kesini gitu kan. Itu keren ya banget benar. sih. Jadi Ternyata yang ngasih petunjuk itu dia sendiri. dia sendiri gitu Kak, lewat anaknya. Walaupun mungkin bagi kalian ada yang nggak cocok ya nonton Interstellar karena mungkin awal-awal kayak ngantuk gitu gitu. Tapi tahan gitu. Coba tahan gitu Tapi lu sampai coba iya. tahan loh. Heeh. Gue ingat soalnya dulu pas pertama nonton Interstellar di IMAX gitu, pas udah adegan masuk black hole itu gue kayak anjing ini apaan gitu kan, kayak sesuatu yang gue tidak expect gitu anjir. Kayak pertama kosong. Iya kayak pertama dia masuk kemana ya gila gitu. Terus pas akhirnya ada lemari buku itu ya gini tuh ceritanya. Terus kalau salah satu film yang emang banyak paradoksnya nih, bukan film sih, series Dark. Dia ada Bootstrap, dia ada Butterfly Effect juga, Grandfather juga ada. Cuma di satu kota itu aja. Jadi perkembangan kota itu ternyata disebabin cuma gara-gara satu orang gitu loh. Oh, itu keren banget sih. Gue juga mau ngejelasinnya kompleks banget gitu loh. Contoh kalau Bootstrapnya itu dia nemuin kayak alat mesin waktunya ini pas dia balik ke masa lalu buat benerin mesin itu, ketemu sama profesornya karena profesornya di masa depan kan udah nggak ada. Profesornya nggak ngerti apa-apa tentang alat ini. Terus dia bilang nih lu yang nyiptain kok gini gitu. Terus profesornya kayak nggak ngerti gitu. Tapi akhirnya pas ditinggal sama orangnya, alatnya ditinggal, profesornya ngulik-ngulik sendiri. Akhirnya dia yang iniin. Benar-benar. Paradoksnya ya siapa nih alat ini dibawa sama siapa ternyata dibuat atau Ada ini juga lah, ontological juga kayaknya di Dark. Yang si karakter utamanya kan sebenarnya anak dari temannya sendiri, men. Iya. Kan? Temannya kan hilang tuh di hutan ke masa lalu, nggak bisa balik lagi ke masa depan. Dia besar di masa lalu, nikah sama itu, punya anak. Anjir, itu fucked up banget sih kata gue ya kayak. Tapi itu lucu, misalnya jatuhnya kayak gue lagi jalan-jalan nih sama ade lu, Fet. Iya. Nah, ade lu hilang. Iya, ade lu hilang. Ternyata di masa depan tuh ade lu bapak gue. Iya. Kayak gitu. Jadi ade lu kejebak di masa lalu. Itu emang berat banget sih, kompleks banget. Tapi kalau ngerti sih mantap banget. Dan itu bahasa Jerman ya. Itu bahasa Jerman. Bisa diganti sih. Cuma lebih enak bahasa Jerman. Iyalah. Kalau di dubbing kayak nonton telenovela bro. Nah, anjir. Kalau dulu ada series yang model dark gini namanya Fringe. Kalau kalian sempet denger. Dulu juga modelnya kayak gini, ngomongin time travel sama parallel universe. 11, 22, 63. Iya, itu bagus banget. Itu dari bukunya Stephen King. Ya, gue pernah lihat sih, tapi gue nggak tahu ceritanya. Nah, jadi sinopsisnya tuh lebih kayak guru bahasa Inggris yang balik ke masa lalu buat nyelamatin John F Kennedy yang dibunuh. Iya. Nah, tapi universe tuh menghalangi dia. Dia tuh sebenarnya nggak bisa ngubah takdir gitu loh. Karena emang takdirnya JFK harus mati. Kayak misalnya JFK udah mau ditembak, dia lari ketabrak mobil, dia lari kesandung gitu. Jadi universe tuh nggak membiarkan dia untuk JFK harus tetap mati gitu. Ada 12 Monkeys. Oh ya, 12 Monkey juga. Virus kan? Iya benar. Ada seriesnya soalnya 12 Monkey. Lu nonton yang film nggak? Nonton film series cuma satu season. Iya, series juga gue nonton, itu seru juga tuh, time travel. Ada About Time juga. Ya, ini yang versi inilah, romansa. Iya, ini ada nih kalau kalian yang romansa About Time tuh bagus banget. Time Traveler's Wife. Oh ya itu bagus. Ya, tapi itu bagus. Iya. Feeling gue sih sedih ya, masih iya, sedih. Benar. Itu Eric Bana yang main, gue inget banget. Tapi kalau yang gila-gila ada, gue inget dulu ada judulnya film time travel dari Inggris gitu. Judulnya Frequently Asked Question FAQ gitu. About time travel. Gila judulnya aja kayak gitu. Segeng kumpulan teman-teman gitu, mabok gitu di bar. Nah ini kayak Hot Tub Time Machine sih skenario-nya. Kalau Butterfly Effect tuh contoh yang paling gedenya udah pasti kalian tonton tuh Avengers. Yo iyalah, Endgame ya. Gue punya ada satu cerita nih Kak. Jadi gue pernah sempat bahas ini kan di podcast Opening Tengah Malam juga, tentang Back to the Future. Jadi ada orang yang fans banget sama Back to the Future. Nama Twitternya kalau nggak salah Pujangga Bersepeda. Iya kan? Gimana ya Pujangga Bersepeda ya? Ya waktu tahun 97 itu dia masih SMP. Dia cerita nih, dia nulis di semua buku, di buku full itu menjelaskan semua tentang cerita Back to the Future, detailnya, cara perawatan mobilnya, bentuk mobilnya dan lain-lain. Itu tahun 97. Terus apakah dia balik ke masa lalu? Terus ngebuat ya. Iya. Jadi lu percaya dia adalah. Jadi di bukunya tuh ada kayak flux kapasitor. Iya. Ada sedetail itu ceritanya kayak dari awal sampai akhir 1 sampai 3. Dan gue kayak berteori gimana kalau misalnya di 2049 itu buku ketemu sama misalnya time traveler terus dikasih ke Rob Zemeckis. Iya. Itu bener-bener pas gue buka dia videoin, dia buka bukunya wah gila.
sedetail itu ada ya kayak Sampai gue digambar. sampai digambar gitu. Karena Back to the Future pada tahun itu udah ahead of its time banget Iya, kan benar, time benar. travelnya. Buat saya paradoks sih yang paling familiar itu kalian harus tahu Doraemon, bro. Oh iya. Lu sadar nggak Doraemon itu sebenarnya yang buat adalah Nobita itu sendiri. Anjir, kan ada waktu itu versi Ada ending. konspirasi. Versi ending. Dua ending Doraemon kan. Yang satu kita tahu kalau endingnya Nobita sebenarnya sakit koma gitu. Tapi yang kedua kita tahu kalau Nobita sebenarnya tidak bisa menyelamatkan Doraemon karena waktu itu dia tiba-tiba rusak. Terus Oh, dia yang sedih. dia belajar itu belajar. ya. Terus dia sedih, terus dia belajar sampai pintar dan akhirnya di masa depan dia sendiri yang ngebenerin Doraemon dan anjir. Dan dia mengirim lagi ke masa lalu untuk ngejagain. Anjay. Kelewatan tuh paling dekat dengan kita ya. Kartunnya lebih dalam. Iya, Iya, dalam dari sekedar Nobita yang susah payah. Bener. Berbagai paradoks ini yang menurut lu paling make sense dan possible jika itu ada. Predestin lah maksud gue. Ya maksudnya event gue bisa gitu nanti suatu saat kembali ke masa lalu, tapi yang gue ubah pasti bakal ngebuat gue jadi gini lagi gitu. Itu ada penjelasan deh kalau nggak salah. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita balik ke masa lalu, yang misalkan kita mau ngebunuh itu, kita berhasil ngebunuh, kan papa mama kita tetap bisa nikah asalkan kayak nanti tetap ketemu gitu. Ya, tapi kan kalau tadi kan kasusnya sebelum bapaknya lahir. Jadi ketika kakeknya masih muda. Jadi nanti masih mungkin kecil. kita bisa lahir di keluarga lain gitu. Nanti Oh tetap iya. Jadi tetap ada possibility ya. Lebih menarik butterfly effect sih. Ya lu bisa balik tapi lu akan menciptakan universe atau iya, realitas cabang yang baru. yang realitas yang baru gitu sih. Bener sih. Ya kayak film Butterfly Effect. Kalau lu nonton merubah sesuatu di masa lalu biar di masa depan dia nggak jadian sama cewek itu gitu anjir. Dan Ya kayak setahu gue sekecil apapun ya butterfly Iya. effect tuh contohnya misalnya kayak kita balik ke masa lalu kita nginjek lebah. Iya, itu pasti berubah, Iya, pasti banyak. Padahal harusnya yang lebah itu mengambil apa gitu. dan pokoknya intinya akan mempengaruhi di masa depan. Mungkin nggak ada subtitle lebah ganteng saat itu. Iya, benar. Ketika kalau balik ke masa lalu kayak gitu sih, simpelnya lebah aja kalian nginjek semut pun bisa Berubah berubah. semua. Lu apaan, Fet? Dia diem aja dari tadi lu paradoks. Dia bingung. Kayak dia butuh Sebenarnya dia lagi travel dulu gitu. Dia lagi bingung. paradoks itu membingungkan. kayak mungkin lu butuh paramek. Gue pencerna dulu ini. Tapi apa menurut lu paradoks apa yang paling membingungkan kata lu? Semuanya. Membingungkan sih memang. Tapi paling menarik sih grandfather paling. Menurut lo apa yang akan terjadi misalnya lu melakukan grandfather paradox? Apakah lo akan hilang kayak Marty McFly? Hilang lah kalau kata gua. Tapi menurut gue kayaknya ada solusinya, ada dua deh. Antara lo yang langsung hilang Iya. atau lu ngebunuh dan life goes on, jadi hidup bikin lo yang di bingung masa dulu hidup lo yang di masa lalu ya tetap lanjut Oh iya. tanpa ada lu. Cuma lu nggak ngilang, cuma lu terjebak di situ Terjebak aja. aja di situ. Nggak bisa balik. Paradoks kayak gitu tuh sering dipakai loh format itu buat film-film modern buat nge-reboot filmnya gitu. Ya paling gampang ya itulah X-Men Days of Future Oh Past. iya. Dia tuh pakai paradoks itu biar ngeribut kalau X-Men 3 itu bapuk gitu aja filmnya dulu, ngerti gak sih? Jadi kayak di situ kan kita tahu kalau Cyclops mati gitu terus pokoknya banyak karakter-karakter kunci hancur gitu aja. Tapi film X-Men Days of Future Past kan jadi kayak ngebalikin tuh, ngirim Wolverine ke tahun 70-an buat mencegah annihilation gitu kan, anjir, yang disebabkan sama si siapa ya nama penjahatnya gue lupa, yang neck itu yang cebol, bukan coba Peter Dinklage. Nah itu tuh Peter Dinklage ya itu tuh. Pas di masa depan akhirnya course berubah, pas Wolverine balik lagi ke masa depan Cyclops masih hidup gitu. Iya, jadi filmnya jadi oke Jadi lagi. oke gitu lagi lah. gitu. Itu kan trik sebenarnya kan buat ngeribut, dan ini juga kan sebenarnya bisa dipakai sama siapa aja. Avenger Endgame juga bisa pakai ini terus, men, maksud gua. DC mungkin. Iya, DC kalau lah, DC juga kan tertarik, sebenarnya Flash. awalnya si Batman versus Superman kan ngehin ke sana kan, ngehin ke time travel. Makanya ada adegan Flash tiba-tiba nongol gitu di ruang kerjanya Bruce Wayne. Itu kan kayak ngasih tahu, ntar lu harus lindungi si apa namanya pacarnya Superman, siapa namanya? Lois Iya, lu harus lindungi Lois Lane karena dia kuncinya kan. Cuman ya itu dia jadi kayak apakah ini usaha yang malas anjing dari filmmaker? Aduh, film gue yang dulu busuk nih, udahlah kita bikin plot time travel, men, anjir. Kayak ini sebenarnya ada loh film horor yang pakai time travel banyak. Haunting of the Hill House juga
jatuhnya hampir pakai time ini nggak sih? Time Iya, travel iya, nggak iya, sih? iya. Iya kan? Karena ada adegan si Lady Neckband Iya, gitu ya. Neck Lady, Neck Lady. Neckband gue nggak tahu lupa ngomongnya. Iya, karena ternyata dia adalah setan di masa lalu sampai masa depan ya. Itu menarik banget gitu. Sama ini Blair Witch Project kalau lu sempat nonton. Blair Witch Project tuh kan dulu ada filmnya tuh yang tahun 90-an, 99 lah yang orang nyangkanya ini film film beneran padahal bego udah tahu itu film gitu ya. Dokumenter ya dia kayak. Iya, kayak mockumentary gitu lah, kayak paranormal activity gitu, bikin fun footage orang ngilang di hutan gitu. Terus kan beberapa tahun kemudian ada filmnya lagi tuh judulnya Blair Witch doang. Nah, ternyata itu tentang masa kini gitu, tentang mereka yang pengen mencari tahu apa yang terjadi sama karakter Blair Witch yang dulu gitu. Tapi ternyata di ending mereka yang men-trigger apa yang terjadi di Blair Witch yang dulu gitu. Jadi kayak mereka masuk ke hutan itu kayak energi something apa gitu dan mereka ngelihat masa lalu di situ gitu. Tapi kalau diculik kolong wewe itu time travel bukan? Waktunya lu sekali ngomong gitu sih. Sekali ngomong. Tuh, yang mana nih yang diculik kolong wewe? Kan kalau wewe kan kalau diculik hilangnya berhari-hari ternyata dia cuma 5 menit di situ aja. Sekali ngomong bukan bahas film dia. Bisa ya. Mungkin pernah nonton ini Arrival. Bagus itu bagus banget. Ya, cobain lu nonton. Itu salah satu film science fiction yang sebenarnya nggak time travel juga tapi kita kayak diliatin yang konsep predestination itu gitu. Jadi kayak dikasih tahu masa depan. Kayak udah dikasih tahu masa depannya tapi kita karena sebagai penonton di awal kita ngira itu adalah masa lalu gitu. Padahal itu sebenarnya adalah masa depan si karakter protagonisnya si Amy Adams ini. Di film itu ditegaskan sebenarnya ada alien datang dan alien itu tuh cuman jadi media kalau dia sebenarnya bisa tahu apa yang terjadi di masa depan tapi dia nerima aja gitu. Jadi ya udah takdir gue kayak gini gitu. Walaupun dia tahu nanti bakal nikah sama si A, punya anaknya cancer terus mati ya udah gitu. Ya karena dia juga nggak tahu kan kalau dia misalnya nggak kawin sama si Jeremy Renner-nya bakal jadi apa. Nah iya benar jadi kayak ya udahlah gitu. Mirip-mirip ini sih Donnie Darko. Nah iya Donnie Darko juga. Kalau Donnie Darko kan lebih diliatin ke buruknya di masa depan apa yang terjadi kalau dia nggak mati. Iya benar. Dia lebih milih ya gue mati aja lah daripada sekolah gue kebakar. Donnie Darko salah satu film sci-fi yang cukup banyak diomongin dulu karena di syutingnya nggak high tech banget ya. Maksudnya itu kan kayak film-film biasa aja gitu anjir tapi banyak misteri-misteri gitu aneh. Mungkin awal kayak ini apaan sih anjing ya film misteri atau apa gitu. Tapi ternyata itu science fiction gitu. Tapi gue jadi ingat juga ada satu series di Hulu ini. Gue nonton sekarang udah season 2 kayaknya. Baru season 2. Judulnya Futureman. Wah anjing lu harus nonton. Oh yang dia ini nyelesain game itu. Iya nyelesain game. Nah, tapi ini bangsat sih. Ini model-model kayak time travel ngaco gitu tapi sekalinya ngaco tuh diadanin. Jadi ceritanya yang dia jago main game gitu. Ada orang dari masa depan datang. Ini kayak Terminator nih pertamanya. Grandfather Paradox gitu. Lu tuh yang paling jago main game ini dan lu jadi pemimpin kita di masa depan karena game ini adalah simulasi anjing apa yang terjadi di masa depan. Terus dia ngikut aja oke siap gitu. Jadi apa yang harus gue bunuh di sini anjing dah. Lu nonton dah anjing. Futureman itu vibe-nya mirip kayak Back to the Future tapi kayak R-rated gitu men. Tapi gue nggak tahu sih penonton Indonesia pasarnya ada nggak sih ya nonton kayak gini. Sebenarnya menarik sih kayak kalau ngambil tema-tema kayak About Time gitu. Iya, maksudnya temanya jangan yang berat lah ya, jangan yang tentang kiamat atau apa gitu ya. Tentang ini aja receh gitu. Gue jadi inget nih gara-gara lu ngomongin About Time, film Jepang dulu ada judulnya Summertime Machine Blues. Wah itu lu harus nonton. Jadi itu time travelnya tuh kayak geng ekskul gitu di Jepang menemuin mesin waktu. Terus mereka bingung anjing panas remote-nya mana. Udahlah kita pakai mesin waktu balik lagi. Tapi ternyata dari situ tuh mereka bikin butterfly effect yang parah gitu. Cuman gara-gara remote AC. Sampai tahu kan lu makhluk legenda di Jepang yang kappa itu tahu nggak? Nah itu jadi ada asal usulnya gara-gara mereka gitu anjing. Jadi kayak komedi gitu ya. Kayak komedi. Ini komedi parah gitu. Jadi high school apa gitu. Tadi judulnya Kak? Summertime Machine Blues. Tapi biasanya film time travel itu sukses itu kalau konsepnya nggak usah ribet-ribet lah, sederhana aja sih. Ya, About Time juga sebenarnya. Iya sederhana itu. About Time sederhana banget gitu. Dengan sesederhana itu bisa gimana ya? Impactnya biasanya lebih gede gitu. Film favorit time travel. Paling bagus. Apa ya? Siapapun boleh. Fedrian lah. Lu tadi jangan ngomong lo, pas lu ada di komen dah. Ini ngapain sih orang ada di sini? saya nggak nyampe nih otaknya. Maaf nih. Paling Back to the Future aja sih karena menarik banget itu kayak bisa begitu. Ini salah
trilogi terbaik lah dia, Back to the Future salah satu. Lu nonton 1 2 3 lebih suka yang mana? Gue nonton 1-2 sih, 1 paling. Satu ya. Film yang forbidden untuk di remake ya. Anjir. Iya. Katanya mau Iya. jadi keinget gue katanya mau dibikin lagi. Iya, Sama emang Tom- ada isu ke sana gitu. Tom Holland lagi. Ya, anjing gila. Oh ini ya doknya si Iron Man ya? Iya, iya. Robert Downey Jr. ya. Iya, iya. Gue lihat tuh Maksudnya jangan di remake, mungkin bikin Apa, spin off atau iya, lanjutannya masih iya. nggak apa lah, jangan di remake. Pengennya sih cerita baru aja sih kalau mau ya. Dark Series sih. Asik. Series ya, iya. Series itu maksudnya udah menjawab semua lah. Iya, bener-bener. Soalnya time travel itu kan kayak konsep yang sangat rumit ya. Series itu kayaknya cara paling cocok gitu untuk Nah, iya, bener banget. menjelaskan itu ya. Karena kan panjang gitu. Film kan sementara lu cuman kayak 2 jam paling gitu. Gua Back to the Future sih. Back to the Future yang ya. paling lengkap dari pokoknya nyaris near perfect Iya. film dari segi film ya. Benar-benar. Padahal dia mengangkatnya tema time travel gitu. Iya. Tapi sebagai film malah nyaris perfect dari komedinya kocak banget. Benar-benar. Detailnya. Iya, terus third act-nya climax-nya gila banget tuh. Iya, Gila. iya, Gue benar. sampai ngerasain kayak bisa nggak nih soalnya itu kesempatannya cuma Saat itu juga. gitu. Keren sih. Gue bakal stick ke Terminator aja ya, favorit anjay. Karena Terminator itu adalah sesuatu yang dari dulu pengen ngerubah masa depan, tapi gitu aja terus masa depannya. Jadi itu tuh adalah excuse sebenarnya buat produser kalau franchise ini bisa jalan terus. Masa depan tidak bisa dirubah bro. Ayo bikin terus filmnya anjir. Gawat nih, jangan-jangan kalian nonton ini juga di tahun berapa nih? Menarik sih kalau saya. Ya, tolong komen. Kan suka ada siapa yang tahun 2019 nonton ini. Tanya ada yang ngomong siapa yang tahun 18 10 nonton ini ya, anjing ngeri amat. Oke lah, mungkin gitu aja kali ya untuk bahasan paradoks, time travel dan lain-lainnya di episode kali ini bareng Opini Tengah Malam. Mungkin nanti kalian bakal nemu lagi topik-topik yang menarik ya. Komen aja ya, silakan. Komennya bebas. Komennya bebas. Komennya bebas. Mau komen salty, komen apapun silakan aja lah pokoknya ya. Yang penting masuklah ini ya ke otak kalian semua. Semoga. Semoga ya, semoga. Dan semoga jadi men-trigger kalian buat nonton film-film tentang time travel ya. Seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe Cinecrip. Dan jangan lupa juga dengerin Opini Tengah Malam di mana aja. Ada di Spotify, Kaskus, Noise, dan masih banyak sih platformnya. Yoi, adalah di deskripsi. Kalian tinggal klik aja tuh link ya, gak usah malas. Oke. Oke kalau gitu sampai ketemu lagi di masa depan ya. Keren juga. Bye.